Proyek besar Dajjal bagian pertama. Begini cara Dajjal menguasai tatanan dunia. Proyek besar Dajjal adalah melakukan konspirasi yang terjadi di dunia. Ia memulainya dengan banyak cara dan tipuan dengan memberdaya manusia sehingga tunduk dan mengikutinya. Inilah yang diperingatkan Rasulullah SAW sejak 15 abad lalu. Nabi Muhammad SAW berdiri di depan para sahabat. Maka beliau memuji Allah kemudian menceritakan tentang Dajjal. Aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya, tetapi akan aku katakan kepadamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi pada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Proyek besar Dajjal. Dalam buku The Diary of Dajjal karya dua pemuda Amerika keturunan Arab bernama Noriega dan Arsena, penerjemahkannya Dewi dan Endik Sulistyawati, diceritakan bagaimana kejahatan yang dirancang Dajjal selama ini luput dari pengamatan kita. Dajjal atau si mata satu adalah sosok makhluk Allah yang usianya ditangguhkan. Dajjal adalah sosok manusia dengan kemampuan dan kecerdasan tinggi, namun memiliki penentang yang besar terhadap Allah sebagai penciptanya. Ketika diberi usia panjang, Dajjal menskenariokan segala konspirasi yang terjadi di dunia. Kejahatannya adalah fitnah terbesar bagi manusia dan kemunculannya merupakan pertanda hari kiamat akan terjadi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawannya, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawan Dajjal. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Hadis Sahih Al-Bukhari. Definisi Dajjal. Hamsyah Yusuf Hansen ialah seorang cendekiawan muslim Sunni yang mengajar di Zaytun Institute, California, Amerika Serikat. Dialah salah seorang penanda tangan A Commonwealth Between Us and You, dan demi perdamaian dan kesepahaman, dia menuliskan surat terbuka antara cendekiawan muslim dan pemimpin umat Kristen. Dajjal semakin dekat dengan tujuan misinya. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita tentang pelepasan Dajjal ke dunia bebas. Ketika itu beliau mengatakan bahwa setelah Dajjal dilepaskan, ia akan hidup di muka bumi selama 40 hari. Hari seperti setahun, hari seperti sebulan, dan hari seperti seminggu, dan seluruh hari-harinya seperti hari-hari kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketika masa Dajjal dipersamakan, satu hari sama dengan 1 tahun, maka Inggris akan menjadi markasnya. Dan ketika masa Dajjal 1 hari sama dengan 1 bulan, maka Amerika Serikat yang akan menjadi markasnya. Akhirnya, ketika Dajjal 1 hari sama dengan 1 minggu, ia akan pulang kembali ke tanah asalnya. Kepulangannya kembali itu akan menyampaikan Dajjal untuk menyelesaikan tugas pertamanya. 1 hari sama dengan 1 tahun adalah masa ketika Inggris berkuasa di dunia dan pound sterling menjadi mata uang internasional. Dan ketika Dajjal pindah ke masa 1 hari sama dengan 1 bulan adalah masa ketika Amerika Serikat menggantikan posisi Inggris sebagai negara adikuasa yang memimpin dunia, dan dolar Amerika menjadi mata uang internasional. Kini Amerika Serikat sudah mulai perlahan-lahan lengser dari tumpukan kekuasaan dunia dan Israel akan menggantikan tempatnya. Tetapi bagaimana jenis mata uangnya? Dolar Amerika akan hancur. Kehancurannya menyeret semua mata uang di dunia. Setelah masa kehancuran dolar itu, maka kita tidak akan melihat lagi jenis uang kertas. Lalu mata uang baru apa yang mendominasi dunia? Apakah mata uang baru yang akan digunakan Israel untuk memperbudak umat manusia sebagaimana halnya yang telah dilakukan Amerika Serikat dengan dolarnya? Jawabnya adalah Israel akan menggunakan mata uang yang kasat mata, yang tidak bisa dilihat, uang yang tidak bisa diraba, sehingga kalian tidak akan dapat menyentuhnya. Uang itu adalah uang elektronik.
Dalam hal paling aneh dan berbahaya tentang uang elektronik adalah bahwa uang itu dikendalikan oleh sebuah sistem perbankan yang menguasai seluruh dunia, dan orang Yahudilah yang mengendalikan sistem tersebut. Kapan akhir rencana Dajjal? Sebelumnya telah disampaikan oleh Syekh Umar Hussein bahwa semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan tentang pelepasan Dajjal ke dunia. Dalam ceramahnya disebutkan pula bahwa ada masa ketika Amerika Serikat mengakhiri dominasi dunia, dan dominasi itu akan beralih kepada Israel. Saat ini, tanda-tanda berakhirnya dominasi Amerika Serikat sudah semakin jelas dengan adanya gonjang-ganjing di pasar bursa Amerika Serikat yang diawali dengan krisis subprime mortgage dan diikuti dengan jatuhnya nilai dolar serta menjadi awal terjadinya krisis finansial global. Apakah dengan demikian dominasi Israel atas dunia sudah dimulai? Marilah kita lakukan penghitungan hari Dajjal berdasarkan ceramah yang disampaikan Syekh Imran Hussein. Menurut Islam, 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia atau waktu yang berjalan di muka bumi. Dengan demikian kita bisa memperkirakan bahwa Dajjal telah menguasai dari Inggris selama 1000 tahun. Melalui kerajaan Inggris yang merupakan kekuatan dunia saat itu, bukan suatu kebetulan jika monarki Inggris sudah berkuasa sejak 900 dan menjadi kekuatan yang mendominasi dunia. Kesimpulannya, 900 ditambahkan 1000 sama dengan 1900. Hingga tahun 1900 Inggris memimpin dunia. Pada tahun 1917 Amerika resmi terlibat dalam perang dunia, dan keterlibatannya itu menjadi awal lahirnya sebuah negara adidaya. Sejak saat itulah peralihan masa Dajjal dimulai menjadi 1 hari sama dengan 1 bulan. Jika 1 tahun sama dengan 1000 tahun, maka 1 bulan berarti 1000 banding 12 yang berarti 83. Tahun 1917 ditambahkan dengan 83 tahun, maka akan sampai pada tahun 2000. Kemudian mulai tahun 2000 maka akan sampai pada tahun 2000. Kemudian mulai tahun 2000 Dajjal akan memimpin dari Israel dengan jangka waktu kekuasaan 1 hari sama dengan 1 minggu. Perhatikan baik-baik fakta berikutnya. Tahun 2000 George Walker Bush terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-43. Dengan formula yang sama, kita harus membagi lagi angka 83 dengan angka 4, maka hasilnya kurang lebih 21 tahun. Tambahkan tahun 2000 dengan 21 tahun, maka itu berarti tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, tergantung kita merujuk pada perhitungan bulan ataupun matahari. Dan apa yang akan terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 itu? Wallahu a'lam.